kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami ada saat ini Tuhan bukan karena kuat dan jalan kami. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita masuk lebih dalam lagi. Kita datang ke hadirat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memanggil kita masuk dalam ibadah ini. Dan marilah ibadah ini kita khususkan di dalam pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan. Cahaya. Hari-hari ini kita merasa bahwa kegelapan menyelimuti hidup manusia. Keadaan yang tidak menentu semakin dekat dengan kita. Kegelisahan, kekhawatiran, bahkan ketakutan hadir di mana-mana. Banyak manusia yang merasa bahwa dunia tanpa cahaya. Hari-hari ini umat manusia sangat mengharapkan kehadiran cahaya. Dan inilah saatnya bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar. Cahaya yang akan kembali memberikan harapan untuk kita semua. Cahaya itulah yang akan menuntun perjalanan manusia
seperti tanpa cahaya. Jadinya malam penuh kebintang dan iringan nyanyian puji-pujian. Serta lantunan lonceng berdentang, tanda hari Natal telah tiba. Desiran hujan turun menyapa, kedamaian telah datang. Puji kepada Sang Kristus atas limpahan kasih-Nya untuk kita semua. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Akulah cahaya bagi dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Cahaya itu akan tiba. Cahaya itu akan nyata. Dan cahaya itu akan menyertai kita. Sungguh, dunia memerlukan cahaya. Marilah kita menyambut Sang Cahaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pada malam hari ini kita mau bersukacita karena Allah kita adalah Allah yang sangat luar biasa. Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hukum kasih pada malam hari ini terambil dari Matius 22 ayat ke-33 sampai 40. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berita anugerah terambil dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Yohanes 3 ayat ke-16 sampai 18. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Tuhan, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Oke, kita semua percaya bangkit berdiri ya, bangkit berdiri. Oke, kita semua di sini percaya ya kalau kasih Yesus itu tidak berkesudahan dalam hidup kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi kayaknya kurang bersemangat nih. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Amin. Oke, karena itu kita bisa lihat kanan kiri kita berikan senyum yang terbaik. Karena kita mau menaikkan syukur kita pada Tuhan. Mari kita pujikan Tuhan bersama-sama.
Di depan kita telah mengumpulkan persembahan. Untuk itu mari kita mengingat akan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita memberikan persembahan. Firman Tuhan akan kami ambilkan dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9 sampai 10. Yang demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Di dalam kita memberikan persembahan, mari kita memuliakan nama Tuhan melalui pujian yang berjudul Persembahan. Persembahan ini kita aturkan kepada Tuhan dalam doa. Mari saya antarkan. Bapa kami di surga, di kesempatan yang indah ini Tuhan, di tengah-tengah kami mengadakan ibadah ekspresif, kami datang kepadamu dengan membawa persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Bapa berkati dan sucikan, sehingga persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik itu persembahan mingguan, bulanan, maupun persembahan yang istimewa, kiranya Bapa terima dengan sukacita. Ampuni kalau kami di dalam mengaturkan persembahan ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu melalui Bapak Pendeta Setiono yang sudah Engkau pilih untuk melayangkan firman-Mu. Berkati Tuhan, mampukan dan urapi, sehingga apa yang diucapkan benar karena pertolongan-Mu. Kami yang mendengarkan, kiranya Tuhan siapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan, merenungkan dan melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang tidak sempurna ini kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah pada sore petang hari ini cukup singkat, dan mungkin nanti khotbahnya juga akan singkat. Oke Bapak Ibu, seneng sing dawa apa sing singkat? Ya, temanya cahaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan karena kasih setianya dan karunia-Nya, kita boleh bersekutu kembali di tempat ini dalam ibadah yang dipimpin oleh para pemuda dengan segala talentanya. Dan itu bukan kebetulan, tetapi sebuah berkat yang hadir dalam setiap kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Mungkin banyak talenta-talenta yang lain yang belum terekspos, nanti bisa kita saling melengkapi. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada yang ngasih tahu Alkitab? Ya, HP yang ada isinya Alkitab. Saya nggak bisa baca karena cahayanya kurang, karena kitabnya kecil. Tolong Mbak Arum bacakan dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Atau siapa yang sudah ketemu? Ada? Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Ya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan belajar dulu cahaya itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa sih cahaya itu? Cahaya adalah sinar terang yang memungkinkan mata kita menangkap benda-benda di sekeliling kita. Jadi cahaya itu adalah sinar yang terang yang memungkinkan mata kita menangkap benda-benda yang ada di sekeliling kita. Nah, kemuliaan atau dalam Alkitab tadi dikatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Nah, kemuliaan adalah sesuatu yang berarti tinggi, memiliki pangkat, memiliki derajat, memiliki kedudukan, memiliki martabat, memiliki hati yang baik. Jadi cahaya kemuliaan dapat dimaknai sinar terang yang tinggi di kedudukannya, luhur, mulia, dan agung. Bapak Ibu Saudara, pada zaman dahulu Allah dengan berbagai cara berbicara dengan nenek moyang Israel dengan perantaraan para nabi. Allah sudah menyampaikan mereka tentang Dia dalam surat Ibrani pasal 1 ayat 1. Di situ dituliskan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Dan dalam suratnya kepada jemaat orang-orang Ibrani, dalam surat Ibrani pasal 1 ayat 2, Rasul Paulus juga menyatakan, maka pada zaman akhir
Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Paulus mengingatkan kita bahwa Allah sudah berbicara kepada kita dengan perantaraan Yesus, anaknya yang tunggal, di mana Allah sudah juga menetapkan anaknya yang tunggal sebagai yang berhak menerima segalanya. Oleh Dia Allah menjadikan alam semesta. Allah sudah menjadikan jagat raya ini dengan segala isinya karena Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Demikian juga firman Tuhan yang dicatat dalam Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan kuasa-Nya Dia sudah menciptakan segala sesuatu yang ada di jagat raya ini. Dia yang menopang segala kehidupan semesta ini. Dia yang terus berkarya dalam kehidupan di dunia ini. Dia yang menumbuhkan, Dia yang menghidupkan, dan Dia yang tidak pernah berhenti berkarya. Namun Dia pula yang harus menanggung beban dosa, menanggung segala kesalahan dosa manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika kegelapan itu memenuhi bumi, Allah menghadirkan cahaya kemuliaan, cahaya yang ada dalam Kristus yang dilihat oleh banyak orang. Ketika cahaya itu sudah disinarkan, maka manusia yang hidupnya dalam kegelapan, yang mau melihat siapakah Yesus itu, maka dia adalah orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara terkasih, sinar terangnya yang tinggi, yang kudus, dan kedudukannya yang luhur dan agung menjadikan hidup di dalam Dia adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika orang itu mau menangkap cahaya kemuliaan itu, dia percaya bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Setiap orang akan melihat keselamatan yang ada di dalam dirinya. Yohanes 1 ayat 4 mengatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bapak Ibu Saudara, sejatinya terang itu sudah datang bersama dengan kita di dunia. Terang itu sudah menerangi semua orang dari berbagai bangsa di dunia. Firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 9 sampai 10, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, inilah Bapak Ibu kekhawatiran yang sebetulnya dirasakan oleh Tuhan ketika Dia akan menebus dosa manusia, ketika karyanya